begini, sebenarnya secara aturan prosedur ini tidak boleh. Tidak boleh ya? Sudah ada himbauan yang jelas-jelas seperti itu. Seperti yang kemarin itu juga sudah koordinasi dengan Forkompinda dari Pak Bupati, dari Pak Kapolres, juga dari Pak Kajari dan juga Pak Dandim, juga semua paguyuban pencak silat se-Kabupaten Tulungagung. Jadi kami tidak artinya untuk pengesahan ini karena sakral tidak mengundang dari adik-adik yang seperti itu. Namun timbulnya itu seketika saudara-saudara banyak, terus kumpulnya juga saat itu mungkin seperti itu. Jadi dengan sendirinya, ayo besok ke sana, Berarti ada solidaritas. Iya. Jadi saya sampaikan juga kepada dulur-dulur semuanya yang nanti misalnya tetap ingin mendatangi tempat pengesahan, itu mohon diperhatikan ketika melakukan kesalahan yang sifatnya tindak pidana itu sudah tidak menjadi tanggung jawab panitia atau organisasi. Jadi misalnya nih ada oknum yang kemudian melakukan suatu tindak pidana yang sepanjang perjalanan itu sudah menjadi tanggung jawab individu. Tanggung jawab personal ya, dia ya? Ya, bukan tanggung jawab organisasi. Resiko ditanggung personal masing-masing. Jadi itu. Lalu kopinya berasa nikmat sekali. Spesial hari ini, bismillah. Kok pahit? Ini manis teh. Iya manis itu ya. Saya sengaja tidak ngasih penawaran ke Mbah Kades karena beliau puasa gitu ya. Mohon maaf ya saya mendemonstrasikan ngopi gitu ya. Oke, hari ini kita bicara tentang sah-sahan warga PSHT. Begitu istilahnya ya, Mbak Indah. Pengesahan. Ya. Pengesahan warga PSHT. Ya. Warga baru tahun 2026. Ya, Mbak Indah, Nur Indah, Lembaga Hukum dan Advokasi Persaudaraan Setiahati Terate. Oke, ini wilayah Tulungagung ya Pak? Wilayah Tulungagung. Atau pusat? Saya kebetulan juga di pusat, juga di Tulungagung. Wah, orang pusat ini berarti ya? Tekengannya pusat. Kemudian ada Pak Stianto, Pak Kades ini ya. Suruhan Kidul sebagai ketua panitia pengesahan warga baru PSHT Tulungagung. Persaudaraan Setiahati Terate Tulungagung cabang pusat Madiun. Oke. Pusat Madiun Pak. Oh harus ada pusat Madiunnya. Ya. Oke. Ya, satu hal yang banyak di antara kita yang tidak atau belum paham tentang apa sih sebenarnya sah-sahan itu. Pengesahan itu kok setiap suro itu selalu ada kata-kata itu. Gimana Mbak Indah atau Pak Kades, Pak Stion? Monggo Mas. Apa sebenarnya pengesahan itu? Kenapa harus ada kegiatan ini begitu? Apalagi berbarengan dengan suroan. Iya, terima kasih. Bapak, pengesahan yaitu sah-sahan setiap 1 tahun ini memang sudah artinya sejarah dari Persaudaraan Setiahati Terate setiap tahun itu pengesahan. Prosesi pengesahannya adalah dari siswa karena ada dari siswa ini dari Polos, prosesinya dari Polos terus niki jambon, terus hijau, terus putih kecil. Setelah putih kecil, ini materinya sudah habis sehingga disahkan. Disahkan menjadi warga tingkat 1. Jadi prosesi tadi dari siswa polos, jambon, hijau, putih ini prosesi dari pembelajaran mahasiswa. Jadi yang ikut sah-sahan ini, pengesahan ini bukan warga baru atau bukan anggota baru maksudnya begitu ya? Bukan. Tetapi yang sudah melalui proses. Sudah mulai proses tadi dari sabuknya polos, jambon, hijau, putih kecil,
lalu ini pengesahan. Oke. Pengesahan. Menjadi warga ini istilah ya. khusus. Warga itu berarti telah menjadi anggota Persaudaraan Setiahati Terate itu. Oh, sebelumnya belum anggota ketika Belum, jadi Jambon, siswa Putih itu. Kecil, Itu siswa. siswa. Ini kan istilah internal yang ada di PSHT begitu ya. Iya. Ya, Oh, kan begitu ya. ya, tapi implikasinya pasti juga akan ke eksternal juga. Jadi kalau siswa itu tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu tidak dianggap sebagai warga dari Persaudaraan Setiahati Terate. Karena posisinya masih siswa. Siswa. Jadi Tapi siswa itu anggota kan? siswa itu ya siswa. Cuman siswa akan dibedakan menjadi siswa SH Terate atau siswa lainnya gitu modelnya. Jadi ini kayak jenjang gitu loh sebelum menjadi anggota. Jadi kalau yang tercantum menjadi anggota SH Terate ya sudah menjadi warga. Kalau siswa misalnya drop out itu bukan anggota. Jadi ukurannya dia anggota adalah pada saat pengesahan ini ya. Betul. Pada saat sudah lolos dari pengesahan ini bisa dikatakan sudah menjadi anggota. Itu bisa menjadi anggota. Oke, warga istilahnya. Warga istilahnya. Tapi bukan bermaksud warga-warga yang biasa kita pahami begitu ya. Saya warga Indonesia begitu. Betul. Ya. Oke, ini berarti sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci bagi PSHT ya Mbak Indah ya. Iya. Jadi walaupun di tengah-tengah saya sampaikan selamat untuk kita semua karena ini juga sekalian memperingati hari 1 Muharram 1448 Hijriah karena memang SH Terate pengesahan hanya dilakukan pada bulan itu. Suro. Pada bulan Suro. Di luar bulan Suro tidak pernah ada penyelenggaraan pengesahan. Jadi makanya kemudian hampir setiap proses itu diakhiri di bulan Suro, proses pelatihan itu. Tapi latihannya tidak harus 1 tahun begitu, bisa 1,5 tahun. Jadi masuknya menjadi polos, jambon, hijau dan putih itu nanti terakhir di Suro, mulainya bisa jauh hari sebelum Suro sebelumnya tahun gitu. lalu ya. Bisa 2 tahun gitu. Tergantung bagaimana proses latihannya, Iya, reputasinya betul. bagaimana begitu. Betul. Yang menentukan bisa lolos enggaknya dia ikut sahsahan ini. Nah, ada syaratnya, ada syarat material, ada syarat kemampuan untuk menguasai senam jurus, kemudian ada banyak materi. Jadi ada kerohanian, ada keesaan, lalu yang paling mutlak juga adalah usia. Nah, usia jadi dibatasi. Usia dibatasi. Jadi kalau anak-anak tidak bisa disahkan menjadi warga SH Terate menunggu sampai dia usianya berstatus. boleh gitu. Usianya boleh untuk ikut pengesahan. 18 tahun sesuai dengan undang-undang gitu. Bukan, kalau di SH Terate kita pengesahannya perempuan ada 15 tahun. Kalau 16 tahun gitu. Gitu ya. Usia minimal. Ini kan Tulungagung ini khusus calon warga yang ada di Tulungagung begitu ya. Ya, hanya ada dari calon warga dari Tulungagung, tetapi karena kita ini organisasi yang secara struktur memang berjaringan secara administrasi, ada satu kadang-kadang perempuan itu tidak bisa ikut pengesahan di cabangnya karena berhalangan, maka dia boleh dengan surat yang ditunjukkan bahwa dia memang calon warga dari cabang tersebut secara administrasi, lalu bisa disahkan di cabang lainnya dengan sepengetahuan pusat. Begitu. Jadi tahun kemarin belum sempat. Bukan tahun kemarin, misalnya tahun ini kan Tulungagung tanggal 16 nih. Iya. Ternyata tanggal 16 ada siswa kita putri yang berhalangan. Berhalangan itu menstruasi haid gitu. ya. Tak pikir berhalangan ada hajat lain gitu Nah, enggak ya? maka dia bisa ikut di cabang lain yang belum menyelenggarakan karena satu Suro ini kan panjang nih. Jadi kita enggak serentak ya. kalau sekarisidenan kita serentak kecuali Nganjuk ya, Kang Mas ya. Oke, Kecuali berarti dia Nganjuk. bisa ikut di tempat Nganjuk lain ya. atau di Surabaya atau di mana yang penyelenggaraannya beda waktu. Asal sepengetahuan dari. Ya, secara administrasi kita cukup ketat untuk tidak bisa pindah-pindah tempat pengesahan gitu. Oke.
Nah, ada berapa ribu? Saya dengar ada 1.000 lebih ya, Mas Ketua Pak Panitia. Ketua Panitia. Untuk tahun ini dari jumlah itu 27 komisariat dan ranting itu mengesahkan yaitu calon warga 1.415 calon warga. 1.415. Nggih. Ini setiap tahun selalu ada di kisaran itu jumlahnya ya. Pernah Juga 2.500. 2.500 itu pernah. Agak mepet. Pernah 2.500. 2.500. Pernah. Iya. Ya, ini prosesnya malam ya Pak ya. Titik nolnya ada di lapangan SMA Kauman atau Iya. Lapangan SMA Kauman. Kauman ya. Jadi prosesnya ini memang malam hari. Jadi besok itu mulai jam 4 ini sudah pendistribusian dari siswa. Jam 4 sore. Senin jam 4 sore ya. Besok Ya. besok 16 Selasa, ya. 16 Juni Ya. mulai jam 4 sore sudah Ya. ada Sudah Pergerakan pergerakan mulai. dari ranting-ranting ini ke titik. Mm, Ini sampai nanti jam 17, Oke. sampai jam 5. Terus acaranya itu mulai jam berapa? Terus acara itu untuk selamatan, ini kan sebelumnya itu ya ada prosesi selamatan. Ini selamatan ini dimulai jam 19. Jam 7 malam ya. Ya, jam 7 malam. Terus Itu mulai dari semua anggota datang, nanti jam 8 itu sudah mulai selamatan. Setelah itu nanti prosesi pengesahan dari adik-adik itu mulai jam 12. oh jam 00 ya. Iya, jam 00. Itu dipanggil satu-satu gitu. Itu nanti Mas Faris ikut aja. Saya belum jadi warga. Jadi Secara sudah disediakan di situ, sudah di lapangan. Artinya setiap tahun seperti itu ya, Iya, Pak setiap tahun Sustianto seperti ya. itu. Jadi itu pakem Mas. Sudah ada pakemnya. prosesnya itu udah ada ininya. Dan tidak di live streaming kan Oh ya? tidak. Karena sakral itu tadi. Oke, yang sering kita dengar memang Pak Sustianto, prosesi sah-sahan ini, pengesahan ini berawal dari konvoi kendaraan bermotor dari berbagai ruas jalan ya menuju ke pusat, dan itu cukup ramai sekali mulai sore malam. Itu memang apakah secara standar operasional prosedur aturannya memang begitu atau bagaimana Pak? Ya, ini sebenarnya secara aturan prosedur ini tidak boleh. Tidak boleh ya? Sudah ada himbauan yang jelas-jelas seperti itu. Seperti yang kemarin itu juga sudah koordinasi dengan Forkompinda dari Pak Bupati, dari Pak Kapolres, juga dari Pak Kajari dan juga Pak Dandim, juga semua paguyuban pencak silat se-Kabupaten Tulungagung. Jadi kami tidak, artinya untuk pengesahan ini karena sakral tidak mengundang dari adik-adik yang seperti itu. Namun timbulnya itu seketika saudara-saudara banyak, terus kumpulnya juga saat itu mungkin seperti itu. Jadi dengan sendirinya, ayo besok ke sana, Oh, berarti ada solidaritas. Iya. Jadi dengan panggilan hati kayaknya seperti itu. Besok ayo merapat di sana. Artinya yang ikut konvoi itu bisa jadi bukan yang nanti ikut sasan gitu ya, Mbak Ina, ya? bukan, Iya, bukan, karena bukan. steril. Steril Yang ya. sasahan itu diantar sama pengurus, sama petugas lah yang dari ranting naik mobil ini, tidak naik motor. Jadi naik mobil sudah dengan ubor rampenya, Ya. kemudian sampai ke lokasi. Itu berbeda dengan dulur-dulur yang niatnya sebenarnya ingin ikut mendoakan dan bersyukur atau nanti akan punya saudara baru sekian ribu gitu. Sebenarnya itu sih. Nah, kalau mau bilang sejarah sih sebenarnya awalnya dulu memang diundang.
karena dulu jumlahnya sedikit. Sedikit. Jadi memang warga SDA Ternate pada saat pengesahan di tahun-tahun saya itu diundang, Mas. Nggih. Jadi diundang untuk ikut meramaikan dan mendoakan. Tapi karena sekarang jumlahnya kira-kira yang aktif itu sudah mencapai sekitar Kurang lebih 25.000. Jadi diharapkan untuk bisa melaksanakan niatnya itu di rumah saja, misalnya berdoa itu. Tetapi karena kenyataannya itu kok ya ada saja dan jumlahnya banyak yang tetap ingin menyaksikan secara langsung di dekatnya, sebenarnya itu nggak bisa sampai masuk ke lokasi bersama-sama dengan saudara yang lain. Sebenarnya dari pihak panitia dari berbagai cabang itu sudah bersepakat ini kita selenggarakan serentak. Jadi agar penggembira kabupaten yang sekitar itu tidak anjang sana ke lokasi yang diselenggarakan. Jadi yang tanggal 16 itu bersamaan dengan cabang Trenggalek, kota dan kabupaten Kediri, kota dan kabupaten Blitar. Dan Tulungagung itu. Berarti di Karesidenan ini aman berarti satu titik. Nah, jadi diupayakan satu tidak ada pergerakan dari luar kota ataupun dari dalam keluar. Itu kemarin bagian dari kesepakatan yang kita setuju juga bersama dengan pihak keamanan. Ya, ngomong tentang pengesahan ini, kenapa sih harus malam, Mbak Indah? Bisakah besok pagi gitu, paginya gitu saat kelihatan? Ini menjelaskannya jadi sulit. Ini kayak puasa kenapa ya mesti pagi terus berbuka maghrib gitu, kayak gitulah. Ya kan beda antara puasa dengan ini. Nah, kira-kira kan aturannya. Bayangan saya itu adalah seperti orang wisuda disahne menjadi anggota dan secara resmi dia sudah menjadi bagian terpenting dari lembaga. Ya, pengertian umumnya seperti itu. Cuma yang berbeda adalah prosesinya. Jadi prosesinya yang berbeda. Tapi arti umumnya seperti itu. Wisuda, disahkan, lulus itu. Kemudian diterima menjadi anggota gitu. Tapi memang prosesi ini bagian dari ajaran. Jadi ajaran yang harus dilakukan tahap demi tahap, termasuk selamatannya, urutannya itu ya memang harus diselenggarakan malam hari. Begitu. Kesakralan itu. Kesakralannya. Kalau itu dirubah berarti ya merubah ajaran. Berarti bukan sah-sahan. Tapi kalau latihan boleh siang, boleh malam. Iya. Oke, kembali kepada ini tadi ya, akses yang terjadi atau muncul di masyarakat, termasuk konvoi itu. Berarti konvoi itu mereka bukan nanti yang akan disahkan gitu ya. Bukan. Dia itu supporter, pendukung. Betul. Karena solidaritas tinggi antar anggota. Atau bisa jadi dia bukan bagian dari PSHT, bisa jadi begitu ya? Kalau itu kemungkinannya kecil, Yang pasti kebanyakan itu juga karena kan pengesahannya ini dari tahun ke tahun. Bisa jadi itu pengesahan tahun 2020, 2021 kan jumlahnya kemudian menjadi banyak. Nah itulah juga menjadi ajang reuni buat mereka. Reuni buat mereka yang berkumpul secabang. Dan itu jumlahnya cukup luar biasa. Ini diperkirakan sekitar minimal 5.000 minimal. Sampai minimal 5.000 itu minimal 5.000. Diperkirakan nanti yang akan datang di acara itu. dari utara dari berbagai penjuru ya, 4 penjuru jelas, itu. Karena untuk Tulungagung ini ada wilayah selatan, ada wilayah timur, ada wilayah utara dan wilayah barat. Dan posisinya Kauman itu relatif di tengah, jadi antisipasi apa Pak Kades, Pak Setianto untuk proses ini agar berjalan dengan lancar, tidak ada persoalan di jalan dari awal sampai akhir. Karena sebagai masyarakat juga banyak yang bertanya agak was-was begitu kalau keluar di hari itu begitu. Nah, bagaimana antisipasi yang disiapkan oleh panitia? Ya, antisipasinya yang jelas yang pertama untuk persaudaraan Sedari Ternate ini melibatkan yaitu yang pertama dari Pamter. Dari Pamter yang kemarin yang sejumlah ini kurang lebih 700 ini bergabung
dengan keamanan, yaitu dari Polres yang jumlahnya juga banyak. Terus nanti seandainya itu ada adik-adik penggembira ini yang menuju ke lokasi yang ikut mendoakan itu, ini dari Pamter dan keamanan itu mengawal dari adik-adik itu, mengawal barisannya itu. Pamter itu Pengamanan dari Esa Trate, internal ya. Iya, internal. Punya ciri khas atribut khusus begitu yang Punya. Oke, berarti sudah ada komunikasi secara intens dengan kepolisian. Sudah ada komunikasi dan juga kemarin dari komandan Pamternya sudah diplot-plot untuk titik-titik yang rawan, untuk titik yang perlu dijaga, keamanan yang perlu diperkuat dalam arti menjaga keterobolan dari adik-adik seandainya itu ada. Ini antisipasinya seperti itu kemarin. Jadi segala kemungkinan sudah diprediksi atau dipertimbangkan oleh panitia. Iya, dan juga himbauan kepada seluruh ranting yang jelas dari adik-adik ataupun yang ikut mendoakan adik di tempat ini, kalau bisa harus memakai roda 4, juga tidak boleh memakai sepeda yang knalpot brong, himbauannya seperti itu. Jadi dan tidak boleh mengganggu pengguna jalan yang lain. Ini himbauan ya? Himbauannya. Bukan perintah tegas begitu Pak Ketua? Sebenarnya himbauan juga perintah sebetulnya. Artinya kalau himbauan itu bisa dilaksanakan, bisa tidak gitu Mbak Indah ya? Gini, kalau himbauan untuk tidak hadir langsung itu himbauan. Karena kita tidak bisa mengeluarkan perintah yang melarang orang pergi dari satu tempat ke tempat lain. Jadi itu sifatnya himbauan. Tapi kalau misalnya tidak boleh membawa cagak bendera, kan biasanya bawa cagak nih, dan itu kalau ambruk gitu, roboh itu kan bisa mengenai orang lain yang lewat dan lain sebagainya, makanya itu memang dilarang betul, tidak boleh membawa cagak bendera. Cagak bendera. Itu. Kalau membawa atribut atau memakai atribut perguruan? Kalau membawa atribut atau memakai atribut perguruan itu pasti. Pasti ya? Ya pasti, itu justru memudahkan kami untuk mengidentifikasi. Jadi karena di budayanya kita termasuk di paguyuban itu tidak ada kemungkinan orang Esa menggunakan yang bukan atau atribut lain. Karena itu bagi mereka ada sesuatu yang dilanggar gitu. Jadi punya aturan tersendiri lah di kalangan kami antar paguyuban itu, ya kalau orang Esa pakainya atribut Esa gitu. Bagian dari identitas. Jadi itu memang justru lebih mudah bagi kami untuk mengenali mereka. Gitu. Jadi itu memang menggunakan. Terus saya sampaikan bahwa tahun lalu kita tidak ada peristiwa, jadi zero accident tahun lalu. Jadi mudah-mudahan kesuksesan tahun lalu Mas Gi bisa kita capai juga untuk tahun ini. Ini juga skenario ini bagian dari strategi bagaimana meminimalisir potensi gitu ya. Pembelajaran dari tahun ke tahun, Mas. Terima kasih juga kita sampaikan di sini kepada seluruh anggota paguyuban yang ikut mendukung, bahkan mungkin sebagian juga akan ikut ngepam dengan kita juga. Jadi segala upaya telah kita lakukan demi kondusivitasnya Tulungagung, karena kita bekerja sama dengan antar perguruan itu tidak hanya untuk giatnya PSHT. Nanti kita gantian untuk giatnya IKS misalnya, kita juga sebagian kita ketika dimintai bantuan untuk ngepam, kita juga ngepam bersama demi suksesnya kegiatan kawan-kawan perguruan lain gitu. Mbak Indah, Pak Setianto, bagaimana upaya dari internal panitia termasuk juga dari perguruan bahwa memobilisasi ribuan orang di lapangan atau di jalan ini, memastikan bahwa mereka tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, tidak membawa cagak. Ini bagaimana memastikan mereka tertib lalu lintas? Belum lagi ngomong safety riding begitu, pakai helm atau pakai aturan yang berlaku. Bagaimana ini memastikan mereka tertib di jalan? Ya, nanti dari adik-adik mungkin ada yang ke tempat, ini nanti sudah ada titik kumpul. Jadi titik kumpul yang biasanya ini biasanya kalau di Bandung, ini biasanya juga di Mergayu itu. Jadi di situ nanti sudah ada pamter yang
Melekat ya, Ya ini melekat counter di ini situ ya. ya. Dan keamanan melekat di situ. Jadi awal dari berjalannya itu sudah dikawal. Oke. Sudah dikawal sampai tujuan ke sini. Dan nanti di sini untuk titik kumpulnya di sini ada di GOR, jadi nanti dimasukkan di GOR. Sepeda nanti dimasukkan sepeda motor itu untuk kalau ada penggembira yang mendoakan itu, jadi nanti dimasukkan di GOR. Diparkir di Di situ. GOR ya. Terus dari GOR ke lapangan Ya Kauman. itu jalan. Jalan. Oh, sudah ada pemetaan seperti itu ya. Jadi intinya begini kan, masyarakat Tulungagung tidak perlu khawatir gitu maksudnya Mbak Indah ya. Tidak perlu khawatir karena kita juga tidak bosan-bosannya untuk memberikan tidak hanya terkait dengan ajaran, senam, jurus, kemudian keesaan dan lain-lain, tetapi kita secara intensif juga selalu menyampaikan bahwa ada hak-hak orang lain yang harus kita hormati, ada konsekuensi hukum apabila kita melanggar itu. Jadi saya sampaikan juga kepada dulur-dulur semuanya yang nanti misalnya tetap ingin mendatangi tempat pengesahan, itu mohon diperhatikan ketika melakukan kesalahan yang sifatnya tindak pidana itu sudah tidak menjadi tanggung jawab panitia atau organisasi. Jadi misalnya nih ada oknum yang kemudian melakukan suatu tindak pidana yang sepanjang perjalanan itu sudah menjadi tanggung jawab individu. Tanggung jawab personal Ya, dia ya. ya, bukan tanggung jawab organisasi. Resiko ditanggung personal masing-masing. Jadi itu. Lalu berikutnya saya juga ingin menyampaikan mohon maaf kepada masyarakat luas bahwa tidak mengganggu perjalanan Anda itu tidak mungkin. Tetapi kami upayakan tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu. Tapi kalau mengganggu itu kira-kira ya karena padat, lalu kemudian perjalanan menjadi lebih lambat, itu pasti. Di saat jam-jam itu. Nah, itu kami mohon pengertian dan mohon maaf atas nanti yang akan terjadi di tanggal 16. Kalau misalnya ada jadwal bisa dimajukan atau dimundurkan, monggo dijadwalkan. Kalimatnya bisa saya rubah begini, boleh Anda keluar rumah, jalan-jalan, tapi lebih baik tidak gitu. Kecuali sangat penting. Ini kan ada performa, ada aroma ketakutan begitu Mbak Indah. Benar nggak itu? Dari masyarakat. Nah kalau itu kemarin memang jalanan yang bukan kami yang menggunakan itu memang jumlahnya otomatis menjadi sedikit. Jadi rupanya kesadaran terkait dengan bahwa setiap suro itu ada satu hari di mana SHT punya gawe di Tulungagung dan itu cukup besar. Sudah terbiasa pula di masyarakat memahami itu. Jadi mungkin tadi sudah mengatur sendiri jadwalnya dan lain sebagainya. Walaupun kami tidak ada unsur unsur kesengajaan yang memanfaatkan itu gitu, tidak. Tapi memang ini secara secara keadaan harus terjadi begini gitu. Dan titik nolnya atau tempatnya di lapangan Kauman ini sudah di lapangan SMA Kauman. Sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun begitu. Ya, seringnya di situ. Tapi kita pernah menggunakan GOR, kita pernah menggunakan Rejo Agung, kita pernah di Pagerwojo, pernah di Sukowiono. Kan ini sudah panjang banget ini, 39 tahun itu udah. Artinya masyarakat pun juga lebih baik juga menghindari titik-titik yang kemungkinan macet itu ya di arah GOR Lembu Peteng ke barat ya. Kalau itu bukan macet, kalau itu ditutup. Oh tutup ya? Tutup total yang dari GOR sampai ke terminal pertigaan. Ke barat ya Sudarso, Gledok, perempatan. Gledok masih buka. Yang tutup itu, yang jelas tutup itu dari GOR sampai Jetaan. Itu tutup total. Oke, ini warning bagi masyarakat, para pengguna, termasuk Anda yang mungkin dari luar kota ya, masuk atau keluar Tulungagung. Nah, kemudian timeline-nya, jadwalnya apakah pengamanan ini berlaku juga sampai keesokan harinya? Karena beberapa tahun yang lalu banyak masyarakat yang mengeluh juga keesokan harinya masih ada sisa-sisa konvoi atau sisa-sisa kumpulan masyarakat yang mungkin ikut di acara itu.
keesokan harinya itu berarti hari Hari Rabu. Iya, Rabu tanggal 17. subuh gitu. Iya, tanggal 17. Jadi biasanya dalam keamanan itu secara SOP-nya akan pergi setelah semuanya sudah clear. Jadi kan ada patroli terakhir nih yang apa namanya? Sweeping, ada sweepernya lah. Ya. Ada sweeper terakhir Penyapu itu ya, penyapu yang terakhir itu dari berbagai penjuru. Biasanya memang ada tim keamanan yang ngoprak-ngoprak untuk segera meninggalkan tempat, tidak bergerombol di tempat-tempat tertentu yang mengganggu. Kira-kira begitu. Oke. Luar biasa, sukses untuk acara pengesahan. Amin. Terima Himbauan kasih. pesan Iya. untuk masyarakat luas, baik anggota maupun di luar anggota. Silahkan mulai dari Pak Stianto, Pak Ketua Panitia. Pesannya apa? Jangan lupa bawa sangu ya dari rumah. Panitia tidak menyiapkan konsumsi misalkan itu. atau bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih untuk himbauannya adalah karena ini juga kegiat puncak ajaran. Ini persoalan sehari terakhir setiap tahun. Jadi himbauan semua warga jangan istilahnya takut dan yang lain atau gupuh dalam waktu yang baik ini mungkin juga bisa seperti kemarin itu dari masyarakat sekitar untuk jual kopi dan sebagainya, ini sangat luar biasa, habis semuanya di Pinka itu. Ada Jadi potensi ekonomi ya, di balik ada itu. potensi ekonomi. Jadi himbauan kami itu jangan takut, malah kalau nanti bisa jualan yaitu di tempat-tempat yang strategis, artinya seperti itu. Juga pesan ini, marilah kita selalu artinya berdoa dan berhati-hati di dalam setiap kita melangkah. Mudah-mudahan dalam kehati-hatian kita ini juga mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Kita selalu diberi kelancaran dan juga selalu diberi keselamatan. Amin. Mungkin itu. Amin. Mbak Indah, Ya, monggo. saya menyampaikan kepada dulur-dulur semuanya, termasuk dengan dulur-dulur yang sepaguyuban, seluruh anggota Pencak Silat Kabupaten Tulungagung, agar ini menjadi momen kita menunjukkan bahwa pendekar Tulungagung itu sopan, baik, dan tidak anarkis. Jadi itu adalah nama baik kita bersama untuk melestarikan budaya bangsa. Sebelum himbauan itu juga saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa proses pengesahan ini menurut saya secara ekonomi sangat menunjang, karena kebutuhan pisang itu itu satu anak satu tangkep, dan itu kita butuh 1.415 belum yang untuk selamatan. Kemudian kebutuhan kain mori satu anak itu sekitar minimal 2,5 meter kali 1.415 anak. Lalu kemudian besek itu satu tangkap yang besar. Lalu kemudian ada sirih yang itu tidak boleh ditawar. Jadi kita beli ke pasar lalu tidak boleh nawar. Mau dikasih 5.000, 10.000, ya itu harus dibeli. Kali 1.415, dan satu anak tidak beli satu ikat, bisa beberapa ikat terserah dia. Lalu kemudian ayam jago ini juga berarti telah terjual dari masyarakat itu ada 1.415 ekor. Itu kalau dia satu kali beli cocok. Kalau dia mesti setelah beli ternyata hatinya enggak cocok kok gini ya, dia mesti ganti gitu. Boleh nawar nggak itu kalau jago? Kalau jago piye Kang Mas? Ya, kalau jago ya. Kalau bisa enggak, kalau bisa jangan, tapi kalau misalnya ini masih boleh lah, tapi kalau sirih tidak. Nah, artinya itu harus dipahami sebagai sisi positifnya gitu. Walaupun kita bukan penjual jago, bukan penjual pisang, tapi setidaknya ada masyarakat lain yang merasakan ada manfaatnya. Ada potensi ekonomi. Jadi mahal loh Mas itu pisang itu satu pisang raja.
Nah itu jadi kita ambil juga sisi positifnya ketika kita juga sedikit ada kerugian karena tidak bisa jalan-jalan pada malam itu dengan lancar gitu. Tapi insya Allah lah masih dalam kategori aman gitu Kang Mas ya. Amin, mudah-mudahan ya. Saya kira itu. Jadi sekali lagi dulur-dulur untuk tetap mematuhi lalu lintas dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain mencoreng nama pencak silat, juga nanti ketika itu dalam kategori masuk pidana menjadi tanggung jawab individu. Sudah Begitu. sangat konkret, sudah Yap. sangat tegas karena yang bicara ini adalah advokatnya, Siap. lembaga hukumnya. Dan advokasi ya. Oke, terima kasih hadirnya Mbak Nur Indah. Kembali kasih. Kemudian Pak Stianto, Ketua Panitia. Terima Sukses kasih selalu, juga. Mbak Kades. Amin. Iya. Terima kasih. Mbak Indah, kopinya dihabiskan. Kalau Mbak Kades Terima ini kasih. puasa, nirakati Iya. acara pengesahan besok ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.